Baik, kita sudah sampai di pasal 22 ayat yang ke-47 ya sampai dengan ayatnya yang ke-53. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Ayat 47, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Nah, Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, meskipun kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar hingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini adalah hari-hari terakhir di mana Tuhan Yesus sampai kepada misinya, mati di kayu salib. Kita perhatikan di sini bagaimana cara Yudas untuk menangkap Yesus. Ini kalau didramatisir di dalam sebuah adegan untuk apa yang dilakukan Yudas ini memang menjadi sesuatu yang sangat-sangat elegan dalam tanda petik ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ciuman itu hampir seluruh dunia memberikan satu konotasi yang baik, bahkan yang mesra, yang intim bagi sebuah relasi. Ciuman itu memberikan satu tanda bahwa orang itu sangat mengasihi orang yang bersangkutan. Baik yang memberikan cium ataupun yang mendapatkan ciuman. Ini semua dunia mengakui akan hal itu. Betapa kasihnya orang tersebut kepada orang yang mendapatkannya. Tetapi kalau kita perhatikan, ciuman yang dilakukan oleh Yudas ini menjadi satu tanda yang tidak baik. Bahkan di dalam penjelasan Injil yang lain dikatakan bahwa setelah Yudas meninggalkan perjamuan malam ketika Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama dengan mereka, Alkitab memberikan satu penjelasan kepada kita semua bahwa dia kerasukan iblis. Dan saat itu juga dia pergi kepada imam-imam kepala, mungkin kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang pengen mendapatkan satu kesempatan. Dan Yudas, saya yakin dan percaya, dia ada di situ untuk bagaimana merealisasikan semuanya itu. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa Yudas itu berjalan di depan mereka. Yudas yang memimpin kemana mereka harus jalan, ke tempat mana Tuhan Yesus yang biasanya hadir di tempat itu. Dan yang menarik adalah di sini, baik Yudas maupun Petrus, jelas di dalam penjelasan referensi dari Injil yang lain, Petruslah yang menarik pedang untuk menyerang hamba daripada imam kepala itu.
sehingga putus telinga. Dua orang memberikan satu permasalahan yang berbeda. Satu dengan cara yang sangat-sangat manis sekali, tetapi dengan tujuan untuk menjatuhkan. Sementara Petrus mungkin maksudnya baik, ya, ingin membela akan gurunya, tetapi dengan cara yang sangat-sangat tidak baik. Di dalam iman Kristen kita mengetahui bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak benar. Motivasi baik, cara tidak baik, itu tidak baik. Motivasi yang salah, cara yang tidak baik, ini pun tidak baik. Baik cara maupun motivasi, baik apa yang kita pikirkan dan yang kita lakukan, hati dan perbuatan kita itu harus sejalan. Harus berbanding lurus. Kalau kita perhatikan kedua daripada murid Tuhan Yesus ini memberikan satu hal yang berbeda sekali. Maka Tuhan Yesus katakan, sudahlah. Dan yang menarik kalau saya perhatikan di sini adalah Tuhan Yesus mengatakan, tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Jelas Tuhan Yesus tahu persis siapa di balik semua penyerangan ini. Ada kuasa iblis yang hendak menghancurkan akan misinya. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tidak melarikan diri. Itu sebabnya kenapa Yudas tahu persis di mana Tuhan Yesus berada saat itu. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia ada dan terus berkumpul bersama dengan murid-murid. Dan untuk memastikan siapakah yang harus ditangkap malam hari itu, Yudas menjadi satu pemimpin di dalam semuanya ini. Dan Yudas dipakai oleh iblis untuk menjalankan akan misi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita refleksikan di dalam diri kita masing-masing, ini soal ketulusan. Berapa banyak dari kita melayani Tuhan tidak dengan ketulusan hati? Antara hati kita dan perbuatan kita tidak sejalan. Di dalam masa-masa pandemik yang sudah 2 tahun lebih ini, kalau boleh saya rangkumkan. Dan berapa banyak dari kita yang asal-asalan di dalam ibadah. Mungkin awal-awal pandemik kita begitu semangat. Kita ingin membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beribadah dengan baik. Tetapi 1 tahun berlalu di dalam pandemik. Apa yang kita lakukan? Kita bisa menjawab diri kita masing-masing, kan? Kita melakukan ibadah baik online maupun onsite saat itu. Apakah dengan jiwa yang tulus, dengan jiwa yang terbuka di hadapan Tuhan? Bahwa kita mau menyembah, memuji Dia, bahkan mendengarkan firman. Itu sebabnya kami mendorong jemaat sekalian untuk kembali di dalam satu keadaan kita datang ke rumah Tuhan, kita bergerak badan kita menuju ke rumah Tuhan untuk membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mau menyembah Tuhan. Tidak dengan cara-cara virtual seperti ini. Karena jelas ini hanya sifatnya sementara saja.
Tapi kerinduan hati kita, itulah yang membakar akan semangat kita datang melayani Tuhan di dalam pandemi ini. Membaca Alkitab misalnya, berapa banyak dari kita yang setia membaca Alkitab dibandingkan kita melihat akan gadget kita. Satu renungan firman Tuhan, saya percaya kalau kita baca, nggak lebih dari 10 menit. Nggak lebih. 5-7 menit. Renungan singkat yang mungkin kita dapatkan dari grup-grup yang lain. Bahkan hamba Tuhan, setiap kami, nggak sampai 2 menit memberikan satu renungan. Dan kami berharap dengan 1 menit sekian detik itu, jemaat bisa mendapatkan sesuatu, merefleksikan apa yang kami sampaikan. Ini soal ketulusan hati. Apakah kita di dalam melayani Kristus secara khusus, apalagi mendekati Jumat Agung ini? Mari refleksikan salib Tuhan Yesus itu menjadi satu fokus. Disitulah sebenarnya anak domba Paskah itu disalib untuk menggantikan kita, menebus kita, dan tanpa pengorbanannya, saudara dan saya tidak akan mungkin sampai kepada kerajaan di sorga. Baik Yudas maupun Petrus, bukan cara yang baik di mata Allah untuk menyambut akan kematian. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa jangan kamu membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Nggak akan berakhir. Tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, dengan kasih. Ini akan sangat berbeda kalau kita lakukan seperti itu. Maka Tuhan Yesus menjadi satu contoh teladan yang paling sempurna. Bagaimana dia mau mengorbankan dirinya buat kita. Menjadi satu korban yang harum di hadapan Allah, korban yang berkenan kepada Allah, korban yang kudus, untuk memastikan bahwa kita ada di dalam kerajaannya nanti. Nah, biar kiranya ini menjadi satu bahan perenungan kita, menyambut akan Jumat Agung, dan Paskah yang akan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.